Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kita sudah berada di bulan kelima di tahun 2023 ini. Patut kita bersyukur karena kita masuk di hari pertama di bulan yang kelima ini. Karena itu mari kita, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam memahami firman-Nya. Kita berdoa. Pagi yang indah ini kembali kami datang padamu Tuhan Yesus mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sudah mengantar kami memasuki hari pertama di pekan yang baru, bahkan di bulan yang kelima di hari pertama ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan. Sebelum kami melangkah beraktivitas di hari ini, Tuhan terlebih dahulu akan menguatkan iman percaya kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan rangkul kami, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan oleh karena bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kami bawa dalam hidup kami, dalam karya, dalam perjalanan aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga ayat 1-4 dan penekanannya pada ayatnya yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hati-hati, lumpuh kepedulian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan para rasul sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus, mereka semakin diperkaya sejak peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa kepergian Yesus naik ke sorga bukan berarti mereka ditinggalkan seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi janji Yesus telah tergenapi bahwa mereka berkarya, mereka berbuat segala sesuatu, mujizat yang mereka hadirkan itu karena Roh Kudus. Mari kita membayangkan tanpa Roh Kudus apakah gereja bisa bergerak? Karena disitulah nafas kehidupan bagi gereja Tuhan. Sejak peristiwa Pentakosta, lahirlah gereja Tuhan, lahirlah persekutuan orang percaya yang bergerak terus di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti yang kita baca saat ini. Mereka berhadapan dengan orang-orang lumpuh. Dan saat itu Petrus pun dan para murid lainnya menunjukkan mujizat kuasanya yang besar. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan. Setiap zaman berbeda, perubahan demi perubahan, tapi tantangan demi tantangan gereja semakin besar. Tak sedikit persoalan-persoalan yang dihadapi oleh gereja. Tapi tetaplah yakin percaya bahwa gereja Tuhan selalu dihadirkan oleh Roh Kudus. Selalu ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dan bahkan gereja bisa bergerak, gereja bisa berkarya, gereja bisa melakukan mujizat-mujizat karena pekerjaan Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah gereja itu? Gereja itu adalah saudara dan saya. Seperti Kidung Jemaat mengatakan, aku gereja, kau pun gereja. Jadi kita semua adalah gereja Tuhan. Karena itu gereja itu bukan dari gedungnya saja, bukan soal betapa indahnya gedung gereja itu, tapi gereja itu adalah orangnya, yaitu dia yang dipercayakan Kristus. Mari saudara, kita bergerak karena kita sudah dipanggil oleh Kristus, kita sudah dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita berkarya bukan untuk kepentingan kita, tapi demi nama Yesus Kristus. Jadilah berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Di pagi yang indah ini kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan
yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Rineta Aprianti, Ibu Rizka Amanda Banta, Diaken Evi Sandra Munaf, dan Ibu Sri Rahayu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia. Demikian juga dengan keluarga Bapak Dadang Martono Lilipori dan Ibu Desi Amresti, Bapak Samuel Yohanes David Bangkang, dan Ibu Amalia Syalumi. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia mereka. Ibu Hana Nauli Olivia Panjaitan dan Saudari Priscilla Michelle Barbir. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka di hari ini. Kami juga mau berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Tri Esti Setianingsi dan keluarga Diaken Yunus Kris Dwi Handono. Tuhan memberkati akan kehidupan mereka, bahkan keberadaan mereka. Kami menyerahkan sukacita dari keluarga-keluarga Tri Esti Setianingsi dan keluarga Diaken Yanu Kris Dwi Handono, agar dalam segala hal berkat Tuhan selalu indah dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Sektor pelayanan 1, Bapak Gutom dan juga Penatua Sutarno. Biarlah proses pemulihan mereka tetap dapat rasakan berkat Tuhan yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja, pribadi demi pribadi, koster, keamanan, bahkan juga Satgas COVID-19. Tuhan berkati tugas pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Vikaris Rocky Yunus, Tuhan berkati dalam setiap langkah pelayanannya di Jemaat Sejahtera. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan firman Tuhan dan sakramen. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada dalam tugas panggilan dan pengutusan mereka. Damai sejahtera selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk majelis sinode selaku pimpinan beserta unsur yang ada di dalamnya. Berkati dalam tugas pelayanan mereka, karya kerja mereka, bahkan juga akan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus berkati bersama dengan semua unsur yang di dalamnya. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami di pagi hari ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.